痛みを考え、ここより世界に痛みを。神羅転生。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade di channel Aku Bukan Wibu, channel yang membahas seputar anime dan manga Jepang. Walaupun kali ini saya akan cukup berbeda konteksnya ya, karena saya akan membahas atau merekomendasikan 9 manhwa atau manhwa terbaik versi Aku Bukan Wibu. Di sini saya nggak bakal detail banget ya tentang genrenya, ini genre romance atau apa, tapi random lah. Yang penting manhwa dan manhwa terbaik versi saya. Alasannya saya campur manhwa dan manhwa ini karena jumlah manhwa dan manhwa yang saya baca cuman beberapa doang ya, nggak banyak, jadi langsung digabung aja. Oke, tanpa basa-basi langsung saja menuju ke list manhwa dan manhwanya. Yang pertama ada Again My Life. Ceritanya tentang jaksa yang lagi bertarung sama orang pemerintah atau apalah, saya juga kurang paham, dan dianya kalah dan malah dibunuh oleh antek-antek pemerintahan itu ya. Kemudian dia mendapat kesempatan kedua untuk time travel ke masa mudanya atau ke masa SMA-nya. Di sini dia punya kesempatan untuk bisa memulai rencana mulai dari awal sehingga dapat dengan matang dibuatnya dan bisa menjebloskan yang anggota pemerintah itu, karena anggota pemerintahnya itu orang jahat ya, tapi berpura-pura baik. Menurut saya manhwa ini ceritanya sangat bukan kompleks ya, cukup rumit karena mengandung masalah hukum-hukum lah. Saya juga kurang paham masalah hukum-hukum kayak gitu, tapi main karakternya lumayan cerdik dan dia berlatih supaya bisa gelut ya. Jadi pokoknya bagus lah, tinggal tonton aja. Di sini juga banyak heroin yang cakep ya, dan dari berbagai kalangan, ada yang dari anak pemerintah, anak orang biasa, dan apalah itulah. Pokoknya tonton aja. God of Blackfield. Ceritanya tentang mayor atau prajurit yang sangat ditakuti di medan perang ya, tapi dia dikhianati oleh kawan-kawannya atau oleh atasannya sehingga dia dibunuh dari belakang, dan rekan-rekan setimnya juga dibunuh. Tapi ternyata dia hidup sebagai siswa biasa tetapi memiliki ingatan yang dulunya pernah sebelum dibunuh itu. Kemudian dia berniat untuk hidup barbar lah ya, dan di sana dia kemudian bertemu dengan orang yang dulu membunuhnya tersebut. Ya otomatis dia bakal balas dendam lah, orang udah ditusuk dari belakang lah ya. Ceritanya mantep, gelut-gelutannya juga lumayan banyak adegan kekerasan. Ada juga heroinnya, walaupun cerita romansnya agak kurang kental sih ya, karena lebih fokus ke gelut-gelutan. I Am Player Wosuk Alone. Ceritanya tentang orang yang masuk ke dunia game ya, dan cuman dia sendiri yang masuk ke dunia game, dan dianya itu tahu seluk-beluk tentang game itu karena sudah berpengalaman. Dia masuk ke tubuh pangeran gendut ya. Dia melihat kerajaan yang dikuasainya itu amburadul, banyak kekacauan, kejahatan, dan dia mulai untuk memberantas dan memperbaiki kerajaannya tersebut. Yang saya suka dari manhwa ini adalah main karakternya mantap full. Dia orangnya kalem, tenang, dan berpikir kritis lah. Di sini juga ada heroin favorit saya sih, Haze ya. Dia pelayan yang sangat loyal ke main karakter. Baik main karakternya itu lagi ngapa itu tetap disenyumin anjir. Senyumnya kalem banget, walaupun banyak heroin cakep lainnya di sini ya. Magic Emperor.
ceritanya tentang Kaisar Iblis yang ditusuk dari belakang oleh panglimanya atau bawahannya lah. Kemudian dia berreinkarnasi ke tubuh orang lain di zaman mana lah, itulah ke tubuh pelayan peringkat kecil lah. Kemudian dia berkultivasi lah, ya maklum lah, ini juga namanya manhwa ya, ceritanya tentang kultivasi itu. Hampir semua manhwa ya isinya kultivasi, tapi menurut saya ini ceritanya super mantep lah. MC-nya badas banget. Menurut saya ini adalah main karakter paling badas di seri manhwa yang lainnya, karena main karakternya nggak segan-segan kayak anti-hero gitu. Medical Return bercerita tentang dokter ahli bedah yang penyakitan lah ya, dan mau menjemput ajalnya, tetapi dia dapat kesempatan untuk dapat time travel atau melompat waktu ke masa mudanya lah, masa SMP atau SMA saya lupa itu. Nah, dia setelah time travel dia itu sungguh menyesali kehidupannya yang dulu yang kacau balau, dan dia mulai berubah. Lumayan rumit ceritanya karena tentang istilah-istilah kedokteran, jadi saya kurang paham juga itunya ya, tapi asik sekalian juga bisa belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran walaupun sedikit-sedikit ya dari baca manhwa. Di sini juga ada heroin yang suka sama main karakter dan dianya cantik anjir, kayak juga mantep lah pokoknya. Saya dengar-dengar juga di LN-nya atau di LN lah, itu nanti endingnya si main karakter bakal nikah sama si heroin tersebut. Saya juga nggak tahu sih, semoga aja ya bener lah ya. The Beginning After the End bercerita tentang seorang raja yang mati apa ya, saya agak lupa ceritanya karena udah lama baca chapter awalannya. Tapi ya kemudian si raja tersebut bereinkarnasi ke tubuh bocah, ke tubuh bayi lah, kayak lahir kembali gitu, dan ingatannya masih ada. Kemudian si bayi tersebut itu mulai perjalanan hidupnya lah ya. Dia menyembunyikan kekuatannya dari orang-orang lain lah ya. Cocok banget buat kalian yang suka main karakter yang suka menyembunyikan kekuatan. Dia juga memakai topeng yang keren. Menurut saya manhwa ini sangat menarik, wajib ditonton. Saya juga dengar ini ilustratornya itu orang Indonesia ya, dengar loh. Tapi kayaknya bener sih, soalnya saya lihat di kreditnya ada gambar mangkok ayam kok. Maksud saya mangkok gambar ayam yang biasa dibuat wadah mie ayam. The Dance of the Demonic Monster. Jujur saya agak lupa sama sinopsis cerita ini ya, karena dulu saya sempat drop bacanya karena saya baca ke manga lain atau apa, agak lupa. Tapi ini manhwanya menarik kok. Ceritanya tentang, kalau nggak salah, orang yang bolak-balik bereinkarnasi ya. Kemudian dia mencari kekuatannya yang dulu pernah hilang karena udah mati, jadi dia belajar lagi dari awal. Di sini juga kisah keluarga sama semi romance kayaknya kok. Heroinnya juga cakep, lembut, baik hati. Pokoknya mantep lah, tinggal dibaca aja. The Girl from the Random Chat. Cerita tentang main karakter yang antisosial di sekolah ya, tapi dia hyperaktif soal chat-chatan di medsos. Nah, si main karakter ini nggak sengaja nemu temen chatting yang akrab sama dia, dan temen chattingnya itu cewek, dan sering-sering ngobrol, jadinya mereka dekat. Dan ternyata si cewek tersebut adalah salah satu teman sekelasnya yang cakep anjir. Sinopsinya sampai itu aja lah ya. Tapi intinya yang saya suka dari manhwa ini, heroin favorit saya menang anjir. Walaupun agak nyesel juga sih, ada heroin yang saya juga suka tapi malah kalah ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Intinya ini udah
adegan battle-battlenya, dramanya juga kental di sini ya. Ceritanya ada semi-semi misterinya juga, walaupun ntar di chapter rada jauh itu genrenya agak ngebanting ke fokus ke romance ya, tapi saya malah suka. Salah satu best manhwa menurut saya ini. Tomb Raider King. Jujur saya cuma baru baca sedikit chapternya lah ya, jadi mungkin ada kurang jelas juga saya memahami ceritanya. Tapi ini bercerita tentang main karakter yang dihianati oleh bosnya dulu ya. Udah bekerja keras tapi malah dimanfaatin doang sama bosnya. Terus dia dapat kesempatan time lapse atau melompati waktu ke sebelum bencana ya. Dan dia mulai membuat rencana, atau ya bukan rencana sih, mulai berambisi untuk tidak bakal dimanfaatkan lagi oleh orang lain dan mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya supaya tidak dikendalikan oleh orang lain. Ceritanya lumayan mantep, rada-rada mirip sama manhwa solo leveling lah ya, dimana tentang main karakter yang mau leveling terus dan cari item-item terus lah. Pokoknya lumayan bagus ini manhwanya, tonton aja. Ya itu tadi 9 rekomendasi manhwa dan manhwa dari channel Aku Bukan Wibu. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini supaya saya dapat terus melanjutkan membuat channel ini jadi lebih berkembang ya. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kata-kata yang menyinggung atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.